Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan update terbaru untuk airdrop CTCP, dan ini adalah untuk updatean hasil dari klaim kita. Nah, di sini karena ada beberapa informasi yang simpang siur, ada yang klaim tapi tidak semuanya itu klaimnya itu setelah bayar gas fee itu sukses lah. Di sini ternyata masih banyak teman-teman kita yang salah paham untuk mengartikan proses klaimnya. Nah, ini langsung saja. Ternyata sebelum kita klaim itu, meskipun kita sudah melakukan proses dari arahnya dari sini, kita tekan ADD. Setelah ADD, kita lakukan apa itu namanya, staking. Nah, kalau kita sudah melakukan staking, alurnya kita baru lakukan klaim. Nah, ternyata untuk klaim ini ternyata ada parameternya. Nah, di sini kan kita kan mungkin kawan-kawan kan pernah mungkin melihat tutorial yang disampaikan ataupun edukasi tentang cara klaim CTCP sama teman-teman kita kreator yang lain. Itu untuk kita melakukan klaim itu biaya gas fee CTCP-nya itu kan bebas. Bisa dengan menggunakan satu koin, dua koin, tiga koin, ataupun terserahlah seitunya kita, sebebas kita. Nah, ternyata permasalahannya itu kenapa apabila kita ikutan dengan koin satu atau dua ataupun tiga ataupun bahkan 30, itu tidak menjamin kalau koin kita itu akan landing ataupun klaiman kita itu akan sukses. Kenapa? Karena kita tidak mengecek di parameter. Nah, ternyata kuncinya itu ada di parameter. Nah, kita sebelum klaim, kita cek dulu di parameternya. Nah, kita lihat presentasi yang paling sedikit, eh, presentasi yang paling sedikit itu untuk potensi apa itu namanya klaim kita itu lolos, itu kita harus melihat di sini. Ternyata ternyata kita itu harus melihat di sini. Misalkan di sini nomor satu lah, nomor satu ini kan ada 20 CTCP itu adalah 94,44%. Nah, jadi kita lihat parameternya itu menganalisanya itu jangan besar persentase ini, tapi kita lihat dari nomor 3. Nah, nomor 3 ini kan ada 0,36%, 0,4%, 0,00%. Jadi, parameter ini kita acuannya di persentase ini. Kalau persentasenya itu 0,36 dan 0,4 dan 00 ini dan 3 ini 3 ini. Nah, ini adalah potensi yang paling besar untuk kita kalau kita sudah melakukan gas free, dan itu adalah potensi yang paling besar kita akan lolos untuk ngeklaimnya. Tapi di sini kita harus menggunakan gas fee sekitar 41 sampai dengan 60. Itu persentasenya lumayan. Kalau kita menggunakan gas fee dari koin itu 61 sampai 80 CTC, peluangnya itu lebih besar lagi. Nah, semakin kita besar menggunakan gas fee 81 sampai ke atas, itu udah atau bakalan lolos gitu. Nah, tapi ini semua terserah kawan-kawan, namanya juga ini airdrop, kita nggak tahu gimana untuk arah kedepannya. Soalnya saya sendiri di sini sudah sempat mengeklaim karena di awal tadi saya itu juga salah untuk memahaminya. Di sini saya pertama kali itu sudah apa itu klaim tapi hanya menggunakan gas fee 2. Nah, tapi ininya masih menunggu. Ini potensi yang akan saya dapat itu kecil. Oh, ini satu. Nah, saya gunakan gas fee-nya hanya satu gitu.
Dan ini potensi untuk kita dapat ya kecil, tapi kan masih ada kesempatan, tapi kecil ini kemungkinannya gitu. Karena kita lihat parameternya di sini. Nah, parameternya di sini di airdrop ini eh mana parameternya ini? Nah, parameternya ini potensinya itu mulai dari 41 sampai 60 itu 0,35. Nah, pokoknya kalau kita mau aman, kita lolos itu. Dia dari 41 ini sampai ke atas, wes. Itu potensi besar. Kalau kita hanya mau menggunakan 1, 2, 3 sampai 40 ya gimana ya? Ya jangan berharap aja sih. Ya pasti bisa, tapi jangan terlalu berharap lebih lebih besar gitu aja. Saran saya seperti itu. Dan ini juga saya tidak tahu ya dari awalnya, bukannya saya gimana-gimana, ini semuanya terserah dari teman-teman kawan-kawan. Dari awalnya saya ini juga agak-agak curiga karena untuk proses klaimnya itu airdrop ini itu kayak gimana ya, kayak ada kejanggalan-kejanggalan gimana gitu, kayak ada Gaspi pertama kita apa itu namanya, eh, untuk ikutan airdrop harus ada gas fee dulu, dulu itu kan kita harus beli dulu, beli BNB, terus ternyata untuk mendekati kemarin klaim, hari H klaimnya ada info kalau kita harus menyiapkan gas fee CTCP gitu, dan kita menyiapkannya itu pun juga dengan harga kalau dirupiahkan ya lumayan gitu loh, bagi orang-orang yang memang nggak punya uang kan itu lumayan besar gitu loh. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, dengan mendekati hari H, ternyata sistemnya itu seperti ini gitu. Kita juga nggak tahu gitu loh. Dan kita juga nggak tahu ya, dari 41 koin ini sampai ke atas itu emang benar-benar bisa diklaim atau tidaknya. Saya juga nggak tahu karena saya juga tadi hanya mencoba satu gaspi. Nggak tahu ya, saya juga tidak berharap, dan saya juga belum tahu misalkan kita pasang 40 ataupun 30, itu kan potensinya kecil. Bila kita tidak lolos, gaspi itu bisa balik atau tidaknya saya juga tidak tahu gitu loh. Memang ini agak-agak berisiko sih, tapi semua dikembalikan ke kawan-kawan sendiri gitu. Jadi lebih hati-hati aja, dan semakin kita mencari apa itu info-info itu akan lebih untuk menyelamatkan kita untuk resiko yang lebih besar. Jadi untuk kawan-kawan, saran saya lebih banyak lagi cari informasi-informasi tentang updatean koin CTCP ini sebelum kawan-kawan menyiapkan gasbi dan apa itu namanya, melakukan apa itu namanya, melakukan klaim. Soalnya di sini harganya juga bukan main. Misalkan kita pasang 40 aja, 40 atau 30 kan dikalikan, ya kita rata buat itu aja lah, garis apa, kita globalkan $2 aja lah gitu. Itu kan lumayan. eh 30 kali $2 kan lumayan itu. Kita harus menyiapkan gocek sebesar itu kan lumayan. Mungkin bagi orang yang banyak duitnya sih tidak ada masalah ya, tapi ya kayak kita kita ini yang eh, apa itu namanya, buat beli rokok aja kadang kita susah, apalagi mau menyiapkan dengan uang seperti itu gitu loh. Jadi lebih hati-hati aja untuk menghindari resiko yang kerugian yang lebih besar. Lebih banyak cari informasi informan tentang update-update ini, yang gimana mekanismenya untuk cara klaimnya agar kita tidak rugi gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan edukasinya. Mungkin dari kawan-kawan atau teman-teman ada yang lebih tahu untuk mekanisme cara klaimnya yang lebih memberikan potensi lolos klaim, bisa dikasih komen atau gimana, dikasih saran gimana di komen-komen, karena di sini saya juga masih belajar gitu untuk memahami cara proses alur untuk klaimnya gitu. Oke, terima kasih kawan.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.